Baik, selamat malam Bu Nini dan Pak Tatang. Kami judulnya yaitu pengukuran tingkat kinerja driving monitoring system menggunakan IT Balance Scorecard. Kelompok 11, Pak Irfanda dan saya Stefanus. Menurut infografis yang kami dapatkan, cukup banyak terjadi kecelakaan di angkutan transportasi dalam dunia tambang. Untuk beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam latar belakang, yang pertama adalah keselamatan kerja, kemudian yang kedua adalah proses, kemudian yang ketiga adalah jadwal kerja, dan yang keempat adalah insiden. Sehingga secara kesimpulan kami mendapatkan informasi rata-rata insiden yang terjadi pada 2016-2018 yang terjadi di Bravo Energy. Satu tahun terdapat 13 insiden dan 3 cedera, sehingga mengakibatkan total loss sebesar 1,3 M per tahun. Rumusan masalah kami mencoba merumuskan menjadi 4 poin. Yang pertama, bagaimana praktik bisnis PT Bravo Energy. Yang kedua, bagaimana tingkat kinerja driving monitoring system di PT Bravo Energy saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap keselamatan. Yang ketiga, bagaimana penggunaan IT Balance Scorecard dalam mengukur kinerja driving monitoring system dapat berkontribusi terhadap tujuan-tujuan strategis PT Bravo Energy. Yang keempat adalah bagaimana rekomendasi dan perbaikan dapat diajukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja menggunakan IT Balance Scorecard untuk meningkatkan efektivitas driving monitoring system PT Bravo Energy. Tujuan penelitian ada 4, memahami praktik bisnis PT Bravo Energy menggunakan PMC, kemudian untuk menentukan tujuan kunci key goal indikator penggunaan DMS di operasional Bravo Energy. Yang ketiga, untuk menentukan kinerja kunci key goal indikator penggunaan DMS di area operasional Bravo Energy. Yang terakhir adalah untuk menentukan faktor kunci kritis, critical success factor. Peran utama IT dalam organisasi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua peningkatan kecepatan dan akurasi, yang ketiga peningkatan keputusan dan manajemen, yang keempat adalah inovasi keunggulan kompetitif. Balance Scorecard mengalami pengembangan dari metode terdahulu Balance Scorecard menjadi IT Balance Scorecard. Perspektif keuangan dikembangkan menjadi corporate contribution, perspektif pelanggan menjadi customer orientation, perspektif bisnis internal menjadi operation excellence, kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi future orientation. Penjelasan mengenai perspektif IT Balance Scorecard, yang pertama mengenai corporate contribution. Yang pertama adalah penilaian IT jangka pendek berfokus pada finansial. Yang kedua, penilaian jangka panjang berfokus pada proyek-proyek dan fungsi dari IT itu sendiri. Kemudian customer orientation, yang pertama adalah penilaian kinerja IT berdasarkan perspektif pengguna bisnis, yaitu pelanggan utama serta pelanggan unit bisnis yang ada dalam organisasi. Poin yang kedua, dengan menggunakan perspektif orientasi pengguna, organisasi secara efektif mengukur beberapa parameter kunci pelanggan seperti tingkat kepuasan, loyalitas, dan lain-lain. Perspektif ini juga memungkinkan organisasi mengidentifikasi, mengukur nilai diberikan kepada pelanggan dan pasar sasaran dengan cara yang jelas dan eksplisit. Kemudian untuk operational excellence ada 2 poin, yaitu perspektif ini mencakup evaluasi kinerja IT dari sudut pandang manajemen IT sendiri. Kemudian yang kedua adalah keunggulan operasional suatu organisasi dapat tercermin dalam operasi bisnis internal yang melibatkan berbagai aspek. Untuk future orientation ada 3 poin, kinerja IT dinilai dari sudut pandang internal departemen IT itu sendiri, melibatkan aspek pelaksanaan, praktisi, profesional yang berperan di dalamnya. Perspektif ini berfokus pada persiapan infrastruktur organisasi yang akan mendukung pencapaian tujuan dari 3 perspektif sebelumnya. Dalam hal ini, manajemen harus mampu meramalkan tren masa depan dan mengambil langkah persiapan yang diperlukan untuk antisipasinya. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah di gambar kiri. Untuk penyusunan matriks BSC, fokus utamanya adalah penyelesaian strategis, kemudian pencapaian nilai, manajemen risiko, pengelolaan sumber daya, dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Untuk pengukuran performa IT pada umumnya berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu yang pertama indikator tujuan kunci, indikator kinerja kunci, key performance indicator,
Kemudian yang ketiga adalah faktor kunci kritis. Untuk melakukan penyusunan IT Balance Scorecard, dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, menguraikan visi misi. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kondisi lingkungan eksternal dan internal. Yang ketiga, menentukan tema-tema strategis. Yang keempat, implementasi tema strategis dalam 4 perspektif IT Balance Scorecard. Kemudian untuk penentuan populasi dan sampel, populasi diambil dari stakeholder DMS, yaitu manajemen berapa energi, departemen IT, departemen keselamatan kerja, departemen operasional, dan driver itu sendiri. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu terkait biodata responden, yang kedua berisi pertanyaan tertutup yang telah disediakan dengan jawaban nilai skala Likert 1-5. Untuk tahapan analisis data, ada 4 langkah. Yang pertama adalah verifikasi data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga pengukuran kinerja, serta yang keempat rekomendasi. Untuk PMC, silakan Pak Irfanda. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Berikutnya untuk PMC dari keseluruhan 9 bagan PMC di PT Prokolensi yang patut mendapat perhatian adalah di cost structure-nya, di mana terdapat biaya denda dan kerugian lain yang menyebabkan hal ini menambah cost structure dari Prokol Energy. Jika misalkan tidak ada kerugian lain ini, yang dalam hal ini adalah kecelakaan kerja, maka cost structure-nya dapat dikurangin. Selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah desain peta strategis. Desain peta strategis ini menguraikan tahap desain yang memiliki visi, misi, strategi perusahaan, dan tujuan perusahaan, di mana dari nilai-nilai perusahaan, kepercayaan, dan inovatif, kemudian dikembangkan menjadi peta desain strategi yang melibatkan kontribusi organisasi, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional, dan orientasi masa depan. Hal ini juga diidentifikasi masalahnya dan melakukan analisis terhadap tingkat masalah itu apakah tergolong tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya. Berikutnya menyusun KPI menggunakan IT Balance Scorecard, di mana perspektif IT Balance Scorecard dituliskan dan kemudian dirumuskan KPI-KPI yang terkait dengannya, diberikan bobot apakah berapa persen terhadap keseluruhan bobot KPI, terus kemudian juga diberikan target, berapa target yang harus dipenuhi oleh penggunaan KPI ITPSC ini. Selanjutnya. Dari hasil scoring-nya menggunakan IT Balance Scorecard ditemukan bahwa 67,05% adalah keseluruhan hasil scoring driving monitoring system di PT Prokol Energy, di mana hal ini menunjukkan bahwa secara evaluasi berada pada kriteria cukup. Dari hasil masing-masing, perspektif kontribusi organisasi perusahaan 66,8%, perspektif orientasi pengguna 70,08%, penyempurnaan operasional 62,63%, dan perspektif orientasi masa depan 68,94%. Dari hasil ini, perspektif kontribusi perusahaan berada pada kategori baik, sedangkan yang lainnya cukup. Selanjutnya. Kemudian berikut penjabarannya dari grafik yang ditunjukkan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan adalah KPI jumlah pelaporan berjarak, kemudian efisiensi DMS di mana masih di bawah 50%, jumlah keluhan masih berada pada kisaran 53,03%, sedangkan jumlah pemasangan berada pada angka 54,3%. Selanjutnya. Kemudian disusun rekomendasi. 4 rekomendasi utama yang kita susun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pencapaian DMS agar mencapai 100%, kemudian peningkatan sistem machine learning, penambahan menara telekomunikasi untuk mengatasi permasalahan kehilangan sinyal, kemudian punishment terhadap mitra kerja yang tidak mengoptimalkan pelaporan pengawasan berjarak dan intervensi. Selanjutnya. Dari evaluasi ini beberapa kesimpulan kita ambil. Yang pertama adalah hasil pengukuran kinerja DMS PT Prokol Energy pada kisaran 67,05% dalam kondisi kategori cukup. Terus kemudian IT Balance Scorecard ini terbukti berkontribusi terhadap tujuan dan nilai perusahaan.
yaitu kepercayaan dan inovatif. Selanjutnya, rekomendasi yang kita berikan terkait dengan evaluasi driving monitoring system adalah peningkatan pencapaian, kemudian target pencapaian yaitu menghilangkan false alert, kemudian penambahan menara telekomunikasi untuk menghilangkan kehilangan sinyal dan punishment terhadap mitra kerja yang masih belum optimal dalam penerapan DMS ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.